Please pay attention here. I want to start the class. Okay? First of all, peace be with you. How are you today? Once again, how are you today? We are? Right. Okay. First of all, before I start this material, as you know in the schedule that this is English class, ya. So, sebelum Ibu memulai atau memulai pembelajaran, Ibu akan memberikan sedikit pengarahan bahwa kita akan belajar tentang the list of ingredients, labels on food, drink, and drug. Ya, please open your book on chapter 2. Silakan buka bukunya pada halaman kedua. Oke, jadi kita akan belajar pada chapter kedua atau bab 2 tentang the list of ingredients. Ada yang tahu what is the list of ingredients? Nah, kita akan memulai dari kompetensi dasar 3.3 tentang membandingkan fungsi sosial, kemudian struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk label, ya. Dengan meminta dan memberi informasi terkait satu obat atau minuman sesuai dengan konteks penggunaannya, ya. Jadi yang akan dibahas itu tadi. Kemudian 4.3 keterampilan yang akan kita pelajari itu menangkap makna secara kontekstual terkait dengan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks khusus dalam bentuk label pendek, ya, dan sederhana terkait obat, makanan, atau minuman. Ya. Jadi bisa dilihat di situ. Untuk tujuan pembelajarannya, kita akan menggunakan metode pembelajaran PBL, ya, problem based learning. Nah, untuk itu kita akan mempelajari bagaimana menentukan label, ya, pada makanan atau minuman, kemudian mengklasifikasikan dari label tersebut dan label dari minuman ataupun obat-obatan. Kemudian menyajikan penyelidikan tentang label on food, drink, and drug. Untuk selanjutnya, silakan dibagi. Cukup? Oke. Bisa dilihat di situ. Nah, kita akan memulai, ya, sambil dilihat LKPD-nya di situ. Nah, selanjutnya we move to pages 17, halaman ke 17. Option A bisa dilihat pada poin A di situ, penjelasan tentang labels on food, drink, and drug. Siapa yang tahu artinya? Labels on food, drink, and drug. Bisa dilihat di buku cetak. Labels on food, drink, and drug. Label dari sebuah makanan, sebuah minuman, atau obat-obatan. Pernah lihat? Pernah, ya? Pernah lihat, dan semua orang ketika berbelanja sesuatu di minimarket pasti dia akan melihat label dari suatu produk, ya, baik label ataupun yang lainnya yang ada di dalam satu produk tersebut, ya. Nah, sekarang kira-kira apa yang dimaksud dengan labels on food,
about it? Who know the translation of the text? Apa artinya? A label is a piece of paper. Label itu apa? Sepenggal kertas atau yang ada di dalam sebuah produk itu, ya, yang ada di dalam sebuah produk. An object in order to give information, yang bisa memberikan informasi, ya, about it itu merujuk kepada produk yang ada. Bisa dilihat di LKPD halaman pertama, situ ada gambar apa ini? Minuman, ya, berarti masuk dalam labels of food, drink or drug. Drink, oke, good. Jadi ini drink, ya, minuman. Bisa kelihatan tulisannya? Nah, itu ada yang disebut dengan nutrition fact, ya. Nutrisi dari produk itu seperti apa? Itu dijelaskan di dalam satu produk. Yang mana itu tadi tidak yang dikatakan bahwa label itu tercantum atau terlampir dalam satu produk, ya, yang memberikan informasi. We usually found the product labels on food, drink, and drug. Ya, kita sering atau biasanya menemukan label dari satu produk ada pada makanan, ada pada minuman, dan ada pada obat-obatan. Dan produk apa saja yang sudah pasti sudah ada izinnya, ya, untuk bisa diperjualbelikan. Oke? Nah, food and drinks labels are intended to enable consumer to make informed nutrition choices between different products. Who knows the meaning? Now, food and drink are labeled intended, ya, to enable consumer to make informed nutrition, memberikan informasi nutrisi. Antara perbedaan produk ensure not carry misleading or false claim, supaya kita tidak membeli atau mendapatkan satu produk makanan, minuman atau obat-obatan yang tidak resmi, ya, atau yang berbahaya, yang harmful, berbahaya, ya, harmful. Nah, kemudian the basic information required on food labels include, ya, pada dasarnya yang ada di dalam label satu produk. Yang pertama ada, coba dibaca di bawah, the name of product. The name of product, apa artinya? Nama produk. Berarti kalau bisa dilihat di gambar tersebut, drink food, ya, label drink itu kira-kira yang mana yang disebut the name of product? Yang mana? The name of product. Di botolnya itu. Ya, Starbucks cappuccino, ya. And then list of ingredients. List of ingredients. Ada yang tahu list of ingredients? Jadi list of ingredients itu, ya, perusahaan dari produk tersebut, ya, yang mengeluarkan produk tersebut memberikan informasi, ya, list of ingredients. Misalnya kopi, dia bahan-bahannya apa saja yang dipakai dalam minuman itu namanya ingredients, ya, bahan-bahan yang dipakai di dalam satu produk. Menggunakan contoh kopi tersebut berarti apa saja yang dipakai oleh perusahaan kopi itu, ya, untuk bisa menjelaskan kepada pelanggan bahwa produk tersebut memiliki bahan-bahannya seperti ini. Bisa dipahami soal the list of ingredients? Bisa? Nah, yang kedua, quantity of certain ingredients. Quantity apa? Quantity sama quality. Quantity itu banyak, ya. Sedangkan quality itu kualitasnya.
Ya, berarti banyaknya itu dihitung berapa mil misalnya. Ya, dari kopinya, dari kemudian campuran bahan yang lainnya, ada berapa persen yang digunakan perusahaan tersebut untuk meluncurkan satu produk yang ada yang menjadi contoh di lembaran LKPD semua. Kemudian net quantity used by or best before dates. Ada yang pernah lihat di produk apa saja? Ibu kasih contoh Sugarmi. Ada yang pernah lihat di situ ditulis expired date. Apa expired? Kadaluarsa, betul nih Anda. Kadaluarsa suatu produk. Misalnya, kalau Supermi pas dibeli, di situ diluncurkan atau diedarkan itu tanggal 10 bulan 2 2020. Tanggal expired date, ya, tanggal kadaluarsanya tanggal 11 bulan 2 bulan yang sama 2021. Ya. Berarti kalau hari ini kita membeli Supermi tersebut sudah masuk expired belum? Sudah, ya. Karena sekarang sudah bulan 7 atau bulan 8? Agustus bulan 8, ya, sudah bulan 8, sedangkan date of expire itu bulan 2 2021. Oke? Kenapa harus ada label atau date of expire? Kenapa harus ada date of expire in a product? Kenapa harus ada tanggal kadaluarsa dalam satu produk? Supaya apa? Kalau misalnya tuh makan Supermi yang sudah lewat, expired, itu mati. Hah? Sampai mati? Dan pasti bisa jadi keracunan karena sudah lewat. Kalau keracunan yang berlebihan berarti bisa menyebabkan kematian. Itu kata kunci terakhir. Kalau tolong makan produk-produk yang sudah expired, jangan terima ke orang biar orang kasih hibah lagi. Kalau sudah expired, jangan. Ya. Next, place of origin. Dia punya apa? Dia punya bisa dikatakan dia herbal. Ya, dia bisa atau tidak, murni atau tidak. Kemudian special storage instruction dan juga instruction for use, ya. Instruksi untuk cara minumnya bagaimana. Kalau kopi ya minum begitu saja. Tapi kalau misalnya bikin Supermi kan ada yang disebut special instruction for use. Ya, jadi minyak mau ditono dulu, direndam dulu, direbus ya di air panas. Toh? Sering memasak mie kan hari ini? Kan semua terkenal memasak mie? Supermi, mie instan, sudah banyak. Itu produk yang familiar, toh? Itu cara promosi di sini. Nah, jadi endorse, betul endorse. Endorse itu dari mana? Oke, jadi kalau masak Supermi itu di kertas ya, di kemasan Supermi itu ada yang ada satu kotak kecil atau di bagian tertentu dari kemasan Supermi itu dikasih informasi cara tuangnya seperti ini, dikasih rebus selama berapa menit. Kalau rebus 1 jam bagi sebangka. Jadi kenapa harus ada instruksi? Tapi kalau sudah sering berulang kali nanti tak perlu baca DP instruksi itu, ya. Ya yang buat bikin selesai. Toh? Nah, itu kenapa? Supaya bisa menjadi informasi kepada pelanggan dari produk-produk tersebut. Kemudian name and address of the manufacturer. Apa itu manufaktur? Perusahaan, ya. Jadi harus dicantumkan nama, alamat dari perusahaan yang meluncurkan
ini food, drink, and drug. Itu semuanya punya name and address of manufacturer, nama dan alamat dari perusahaan, dan lain-lain. Nah, berarti yang bisa dilihat kalau di buku, ya, buku cetak, ini drink label yang paling kanan, yang ini drug label, yang ini food label. Minuman sudah ada contohnya di situ. Kalau drug label bisa dilihat di buku masing-masing, dan kemudian food label bisa dilihat seperti ini. Di buku juga ada, ya. Oke. Itu ya penjelasan pertama tentang labels on food and drug, drink and drug. Any question? Any question? Now, yeah, the time for you to answer the question in LKPD. Bisa dilihat materi yang ada di LKPD. Ya, di LKPD ini, ada yang tahu kepanjangan dari LKPD? Lembar kerja peserta didik. Nah, tadi ya sudah Ibu sampaikan dari awal. Ada kompetensi dasar, indikatornya sudah disampaikan tadi. Sekarang bisa buka di halaman 2. Sudah ada materinya juga ya, materi singkat di atas. Kemudian kalian ya menjawab critical thinking. Coba bisa dilihat pertanyaan di halaman kedua. Pada saat membeli suatu produk, mengapa terlebih dahulu mengidentifikasi produk yang akan digunakan? Bisa dijawab pada kotak yang sudah disediakan, ya. Kemudian pertanyaan kedua, mengapa setiap perusahaan dalam menciptakan suatu produk, ya sebuah produk, harus mencantumkan tadi yang ini sudah jelaskan, name of the product, list of ingredients, quantity of certain ingredient, net quantity, use by or best before date, ya. Ya, place of origin, special storage instruction, kemudian instruction for use, name and address of the manufacturer. Mengapa? Ya, ditanya itu mengapa? Berarti jawabannya di sini. Selanjutnya di belakang juga masih ada. Di halaman ketiga, when was the medicine given to the patient? Contohnya ada di sini, sudah Ibu lampirkan. Kalau yang tidak ada, silakan bisa lihat buku cetak. Ya, ini. Yang ditanya, when was the medicine given to the patient? Kenapa Ibu suruh bawa kamus? Supaya mempermudah kalian dalam menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Ya, supaya dipahami pertanyaannya apa, jawabannya apa. Ya, sampai 4 pertanyaan. Kemudian terakhir di sini. Ya, bisa dijawab pertanyaannya di bawah dari soal-soal. Waktunya hanya oke, yang dijawab yang ini dulu ya, lembaran yang terakhir jangan dulu dijawab. Ya, waktunya terpisah. Maka jawaban yang harus kalian tulis itu waktunya hanya 20 menit. Ya? Iya. Yang pertama yang ini, selesaikan yang ini 15 menit. Halaman kedua. 2 pertanyaan. Iya, ditulis namanya. Di depan.
Asli. Lanjut ke lembaran baru. Begini. Nah, soal yang ini, 3 pertanyaan ini mewakili yang tadi. Ya, jadi kalau misalnya kalian tahu kata-katanya yang ada di dalam contoh yang sudah Ibu lampirkan di dalam LKPD, maka kalian bisa menjawab 3 pertanyaan terakhir itu dengan waktu yang diberikan sebanyak 15 menit. Ya, 15 menit dimulai dari sekarang. Silakan dikerjakan. Oke, mulai ya. 15 menit digunakan dengan baik. Okay, our time is up. Our time is up. Yeah. Please pay attention and then submit the paper to me. Semua sudah selesaikan ya? Nah, alhamdulillah sudah kita kerjakan LKPD-nya. Now the time for you to submit. Bisa dikumpulkan. Sini dari Intan sudah? Intan belum? Siapa yang jawab? Yang mau berubah jadi Intan? Oke. Tulis nama tak? Nurul. Bawa dulu. Oke, good. Very good. Waktunya habis. Kenapa harus selesai tepat waktu biar boleh memanfaatkan waktu lebih baik. Ilman, good.
Oke. Oke, ya, all done ya. So please sit down, please, Vido. Vido, sit down, please. Sit down, please. Pay attention. Alhamdulillah, we are now in the ending of the meeting. Ya, di akhir pertemuan. So please, if you go home, please finish your test. Selesaikan tugas-tugas kalian, ya. Nanti ada tugas lagi di halaman. Coba dibuka bukunya. Ya, ya dah. Di halaman 9. Ya, halaman 20. Tes 2. Halaman 20 tes 2 ya. Okay. Maybe that's it. Our material. Thank you very much for you.